Nah, sekarang kita mulai kuliah ya tentang pembidangan ilmu pengetahuan hukum. Nah, ini ada di halaman 43 di bab 5 dari bukunya Dr. Andes Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia jilid 1, Pengantar Hukum semester ganjil. Oke. Nah, pertama-tama kita bicara tentang kodifikasi hukum. Ya, kodifikasi hukum. Menurut bentuknya atau kodifikasi itu, hukum dapat dibedakan antara hukum tertulis, written law, yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Kemudian yang kedua, bidang kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan undang-undang atau hukum kebiasaan. Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasi dan yang belum dikodifikasi. Nah, kodifikasi itu adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis lengkap. Misalnya tentang KUHP pidana, ya, kitab undang-undang hukum pidana. Oke. Atau kitab undang-undang hukum perdata. Ya. Ini sistematis lengkap. Nah, oke. Dan kita lihat di Indonesia ini selain kitab undang-undang hukum pidana, ada juga kitab-kitab undang-undang hukum dagang. Ya. Nah, kitab undang-undang hukum dagang dia peninggalan Belanda sebetulnya ya. Kemudian kitab undang-undang hukum perdata. Ya. Kemudian ada kitab hukum pidana atau straf Panreh itu. Kemudian hukum acara pidana. Ya. Nah, itu yang semua yang sudah ada ya. Dan khusus tentang kitab undang-undang hukum acara pidana ini diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 1981. Sekarang kita mulai bicara tentang macam-macam pembagian hukum. Pertama, pembagian hukum menurut ajas pembagiannya. Ya. Walaupun hukum terlalu luas sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat, tapi dapat juga hukum dibuat semacam klasifikasi. Ya. Satu, menurut sumbernya. Hukum dibagi di dalam, pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara atau hukum internasional. Kemudian hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Jadi melalui satu proses peradilan ya, proses peradilan. Kemudian menurut bentuknya hukum dapat dibagi ke dalam hukum tertulis. Nah, bisa juga dibagi kembali, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi, artinya dijadikan buku seperti KUH pidana. Ya. Dan hukum tertulis tak terkodifikasi. Bisa beberapa macam peraturan undang-undang ya, buat tersendiri. Misalnya undang-undang tidak pidana korupsi, undang-undang money laundering, dan sebagainya. Kemudian pembagian ketiga adalah hukum menurut tempat berlakunya, yaitu dibagi dalam hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam satu negara saja. Ya. Kemudian hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Oke. Yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum berlaku dalam negara lain. Ya. Oke. Nah, menurut waktu berlakunya, ya, waktu berlaku hukum itu dapat dibagi dalam beberapa kategori, ya, yaitu ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi satu masyarakat tertentu dalam satu daerah tertentu. Misalnya KUH pidana, ya, KUHP, ya. Kemudian ada namanya ius constituendum, ya, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya ada rancangan undang-undang dibikin, nah rancangan undang-undang ini akan diberlakukan di masa datang. Ya. Oke. Nah, kemudian
bagaimana cara mempertahankan hukum dapat dibagi dalam hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan mengatur kepentingan dan hubungan berwujud permintaan dan larangan, hukum material ya. Misalnya hukum pidana dilarang membunuh, ya barang siapa membunuh, ya maka akan dihukum sekian tahun misalnya, ya misalnya dalam pasal 338 KUHP, ya melakukan pembunuhan diancam hukuman 16 tahun penjara, ya atau hukuman berencana ya seperti Sambo itu hukuman mati atau pidana seumur hidup, ya atau paling singkat pidana 20 tahun. Oke. Kemudian hukum formal. Nah, hukum formal ini yaitu hukum memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, yaitu peraturan mengatur bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim beri putusan. Ini hukum formal namanya, ya. Artinya bagaimana dia dilaksanakan material itu. Oke. Contoh, hukum acara pidana, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material, atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan satu perkara ke pengadilan. Kemudian ada hukum acara perdata, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum acara perdata material. Ya, misalnya bagaimana menggugat pengadilan, itu hukum acara perdata formil. Nah, oke. Kemudian pembagian hukum lainnya adalah hukum yang dapat menurut sifatnya, hukum bersifat memaksa, yaitu yang ada dalam keadaan bagaimana harus ada paksa mutlak. Oke. Kemudian hukum yang mengatur, ya hukum pelengkap. Ini yang dalam banyak hal adalah hukum administrasi. Kemudian hukum menurut wujudnya dibagi dalam hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hubungan antara dua orang terlebih. Ya seperti tadi misalnya, ya hukum dilarang membunuh itu berlaku umum, nggak berlaku sebab tertentu ya. Hukum subjektif, yaitu hukum yang dari hukum objektif dan terhadap orang-orang tertentu yang mempunyai hak. Misalnya pengaturan tentang hak asuh anak. Hak asuh anak itu bersifat subjektif hanya kepada orang yang diberikan hak untuk mengasuh anak. Ya, seperti itu ya. Jadi contohnya atau misalnya hukum tentang pengangkatan dosen, syarat pengangkatan dosen itu hanya berlaku untuk dosen, ya nggak bisa di luar itu. Oke, kemudian isinya secara umum ini harus diketahui betul ya, yaitu hukum privat dan hukum publik. Ini pembagian besarnya begitu. Hukum privat atau hukum sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Ini hukum privat. Apa tuh hukum privat? Misalnya hukum perkawinan, ya, hukum perkawinan atau hukum keluarga atau hukum waris itu hukum privat. Sedangkan hukum publik atau hukum negara yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat perlengkapan atau negara lain. Misalnya tentang pemilu itu hukum publik, ya, atau hukum tentang lalu lintas jalan raya hukum publik karena yang mengatur negara. Nah sekarang perhatikan betul-betul ini dasar sekali ya, hukum sipil dan hukum publik. Nah pembagian terpenting ya dari tiga pembagian tadi adalah hukum sipil dan hukum publik. Hukum sipil itu terdiri dari hukum sipil dan arti luas yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Ya, nanti satu saat mengerti nih hukum perdata. Ya. Dengar-dengar aja dulu hukum perdata. Ya, kita punya namanya KUH Perdata. Kita undang-undang hukum perdata. Atau dalam bahasa Belandanya ada Burgerlijk Wetboek. Ya. Kemudian hukum pidana. Ya. Hukum dagang. Hukum dagang ya, sipil. Ya, mengatur perdagangan segala macam. Nah, dalam beberapa buku tentang hukum sering mempersamakan hukum sipil dengan hukum perdata agar tidak membingungkan. Maka dijelaskan jika diartikan secara luas maka hukum perdata adalah sebagian dari hukum sipil. Jadi perdata itu bagian kecil. Ya, diartikan secara sempit maka hukum perdata sama dengan hukum sipil.
Jadi hukum sipil itu lebih luas daripada hukum perdata ya. Oke. Kemudian, nah dalam bahasa asing harus mengerti juga ini bahasa hukum sipil adalah privatrecht ya atau sipilrecht dalam bahasa Belandanya. Nah, kalau hukum perdata itu burgerlijkrecht. Nah, privatrecht dalam arti luas meliputi burgerlijkrecht dan handelsrecht. Jadi ini kan semua dapat bahasa Belanda hukum nggak? Junior dapat belajar bahasa Belanda hukum? Nggak ada? Belum ada, Pak. Tapi ada di dalam kurikulum nggak? Nggak ada? Mungkin untuk tahun ini belum ada kali ya, Pak. Tahun depan ya. Itu ngerti itu belajar ya. Nah, oke. Sekarang tadi kan sudah dibahas tentang hukum sipil atau hukum privat ya. Sekarang hukum publik. Hukum publik itu terdiri dari hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain dalam hubungan antara negara atau pusat dengan negara-negara bagian atau daerah-daerah. Itu hukum tata negara ya, ngatur hubungan tata. Ya. Kemudian hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas dan kewajiban dari kekuasaan alat perlengkapan negara. Nah, orang sering mengatakan ya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam. Artinya menyangkut organisasi saja. Tetapi kalau hukum administrasi negara itu mengatur hukum dalam negara dalam keadaan bergerak, ya, menjalankan tugas-tugasnya, fungsinya. Nah, kemudian hukum pidana. Sebetulnya pidana sama dengan penjara, hukuman. Yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. Oke, coba saya tanya sekarang satu persatu. Ini jelas nggak apa yang disebut sebagai hukum pidana? Dengar-dengarnya atau baru kali dengar? Ini karena mukanya yang sendiri yang nongolnya junior pernah dengar? Pidana. Hukum pidana itu apa? Hah? Pak. Pernah dengar di mana? Ada dosen-dosen yang ngejelasin tentang hukum. Oh iya. Oke, coba kasih contoh tentang hukum pidana. Contohnya apa? Apa yang diatur? Misalnya. Contoh hukum pidana itu hukum yang ditulis. Ya. Kayak misalkan ini Pak, penipuan gitu Pak. Oh ya betul. Terus apa lagi? Tentang waris. Oh, waris mah perdata itu. Bukan pidana. Apalagi? Pelecehan kan nipu sudah. Selain nipu apa lagi? Yang paling jahat. Kriminal Pak, tindakan kriminal. Ya nggak kriminal apa? Kriminal. Ya, pelecehan seksual juga Pak. Oh iya, itu baru itu pidana itu, ya, bukan perdata itu. Oh iya, maaf Pak. Ya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian hukum internasional. Nah, hukum internasional dibagi lagi, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Nah, hukum perdata internasional itu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional, hukum perdata internasional. Misalnya, ya, junior warga negara Indonesia, ya, mau kawin dengan orang Belanda, ya, warga negara Belanda, maka itu tunduk di dalam hukum perdata internasional. Jadi hukum di antara dua negara, ya. Atau misalnya ya seperti tadi, misalnya junior warga negara Indonesia ingin diadopsi, ya, oleh orang tuanya angkat yang ada di Belanda, maka itu tunduk dalam hukum perdata internasional. Jadi ingat aja, kalau perdata itu masalah perseorangan, internasional itu antar negara, ya. Jadi gitu ya. Kemudian hukum publik internasional, hukum antar negara, yaitu hukum mengatur hubungan antar negara yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan internasional. Misalnya contoh, Indonesia ingin menempatkan diplomat
atau duta besar di Belanda. Ya, gampangnya begitu. Maka yang mengatur persoalan status duta besar, apa hak dan kewajiban duta besar adalah hukum internasional publik. Ya, internasional publik. Atau misalnya katakanlah kita ingin mengatur ini perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, Timur Timur, atau Indonesia dengan Malaysia, ya, perbatasan laut. Itu masuk di dalam kategori hukum internasional publik, ya, bukan privat. Kecuali seperti tadi contoh, ya, Junior mau menikah dengan warga negara Belanda, maka yang mengatur adalah hukum perdata internasional. Mau Belanda atau Perancis kamu yang mau menikah, sama bule yang mana? Mau pilih bule yang mana? Bule Perancis atau bule Belanda? Prancis, Pak. Perancis. Perancis orangnya ganteng-ganteng kayak Alain Delon ya. Di sana di Perancis itu di Paris supir taksi pun mirip kayak Alain Delon ya. Jadi jangan sampai ketipu. Ya. Jadi menikah dengan yang bawa koper ya. Bawa koper ecolak. Naiknya mobil Rolls Royce baru itu pilih ya. Jangan naik taksi dipilih. Ya. Oke. Nah, perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana singkatnya begini, hukum perdata itu mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Jadi sekali lagi, perdata itu menyangkut perseorangan. Ya, misalnya Junior mau jual rumah kepada tetangga misalnya, ya, itu hukum perdata. Atau misalnya kamu mengajukan kredit ke bank, mau minjem duit Junior kepada Bank Pakuan. Nah, Pakuan tuh mudah-mudahan punya bank juga ya, Bank Pakuan atau Bank BNI. Nah, di dalam perjanjiannya diatur dalam hukum perdata. Pokoknya menyangkut orang perseorangan perdata namanya ya. Oke, kemudian hukum pidana. Hukum pidana hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. Misalnya Junior tiba-tiba di dompetnya punya 5 lembar uang dolar Amerika, ya. Mau dirupiahkan, dia datang ke kantor kas Bank BNI, cabang Pakuan yang depan masjid itu, ya. Setelah diperiksa ternyata uangnya palsu. Wah, itu masuk pidana karena menyangkut kepentingan publik. Ya, kamu berhadapan negara karena dianggap memalsukan uang. Ya, itulah pidana. Atau misalnya tiba-tiba misalnya katakanlah jual beli mobil, awalnya perdata. Misalnya Junior membeli mobil ke showroom di Jalan Juanda, ya. Tiba-tiba janjinya beli mobil Toyota Cross, harga duitnya sudah dikasih 275 juta. Tiba-tiba showroom ini sampai hari ke-7 belum menyerahkan juga. Padahal janjinya katanya, pokoknya diuruskan STNK-nya dulu, baru diserahkan. Nah, lewat dari seminggu, nggak muncul juga. Sebulan, maka itu sudah masuk, bukan lagi urusan orang perseorangan, tapi sudah negara menganggap Junior merasa dirinya ditipu. Jadi lapornya ke polisi, ya. Kalau tipu menipu, lapornya ke polisi, jangan ke dukun ya. Jangan ke dukun. Ke dukun nggak ketemu, ya. Ke dukun kamu dibohongin aja tuh. Oh, orang yang ngumpet di Cilengsi misalnya. Tahu juga Cilengsi di mana dia nggak ngerti dia, ya. Kalau ada dukun jago kayak gitu, semua urusan beres dunia ini, ya. Dukun itu tukang bohong aja, jangan percaya, ya. Kayak gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Pertama, pelaksanaan terhadap norma-norma perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi kalau Junior tadi urusannya jual mobil dirugikan, ya, misalnya katakanlah beli mobil tahun 2022, ternyata tahun 2001, wah ini merugikan. Jadi Junior bisa ini mati dia, mati. Oke, ya, saya lanjut lagi.